Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dari itik. Nah, sistem saraf sendiri mempunyai mempunyai fungsi yang pertama sebagai pusat koordinasi dan yang kedua itu sebagai tempat memproses informasi. Nah, sistem saraf terbagi menjadi dua, ada yang volunteer, itu gerakan secara sadar, yang kedua ada involunteer. Nah, involunteer itu dia secara tidak sadar, contohnya gerakan detak jantung. Nah, di itik sendiri, sistem saraf terbagi menjadi empat. Yang pertama ada otak kecil. Otak kecil ini berfungsi sebagai pusat koordinasi. Nah, yang kedua itu ada otak tengah. Otak tengah ini sebagai pusat dari penglihatan. Dan yang ketiga ada otak besar. Otak besar ini dia fungsinya sebagai pusat dari penciuman. Nah, biasanya di hewan vertebrata, unggas itu otak tengahnya lebih besar dibanding yang lainnya karena penglihatan sangat diperlukan bagi unggas. Selanjutnya dari pusat sistem saraf itu yang terakhir adalah sumsum tulang belakang. Di sini saya akan menjelaskan organ pernapasan pada unggas, yaitu pada itik betina. Yang pertama yaitu organ pernapasannya adalah nares, yang dimana nares merupakan organ pernapasan yang utama pada unggas ataupun itik, yang merupakan saluran utama untuk masuknya udara pada saat melakukan proses pernapasan. Lalu selanjutnya di sini ada trakea. Trakea ini berfungsi sebagai pelindung agar tidak terjadi kolaps ataupun tekanan saat proses pernapasan berlangsung. Lalu di bagian sini ada laring. Laring ini berfungsi sebagai penghalau untuk masuknya itu benda-benda asing ke dalam laring. Nah, selanjutnya adalah siring. Siring terdapat di persimpangan antara bronkus, letaknya di sini. Nah, jadi siring ini sama seperti trakea, siring ini tersusun atas cincin-cincin tulang rawan yang sifatnya fleksibel. Siring ini merupakan organ vokal utama yang memproduksi dan mengatur berbagai macam suara pada unggas. Selanjutnya ada pulmo atau paru-paru. Ini merupakan pulmo atau paru-paru, jumlahnya sepasang dan dilindungi oleh tulang rusuk. Fungsi dari pulmo atau paru-paru ini adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru ini berfungsi untuk proses pembakaran dan pembentukan tenaga pada tubuh unggas. Selanjutnya, pada unggas paru-paru ini berwarna merah terang dan dilindungi oleh air sac atau balon udara. Di sini balon udaranya sudah mengempis. Balon udara ini berfungsi untuk mengatur volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan. Saya akan menjelaskan tentang sirkulatoria atau sering kita sebut sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah memiliki dua bagian, yaitu jantung dan pembuluh darah. Di mana jantung dan pembuluh darah memiliki empat organ, di mana jantung, serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Jantung memiliki dua peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, di mana peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan ke paru-paru, lalu kembali lagi serambi kiri. Kedua, pembuluh darah yang fungsinya membawa oksigen dan darah ke seluruh tubuh melalui jantung. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang traktus digestivus pada itik. Yang pertama dimulai dari caput. Di dalam caput ini terdapat kelenjar saliva yang dihasilkan oleh caput tersebut dan menghasilkan enzim amilase. Fungsinya adalah untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian pakan akan masuk ke dalam esofagus yang merupakan otot tabung. Terjadi gerakan peristaltik yang memijit makanan, mendorong makanan menuju ke tembolok atau crop.
Di tembol atau crop ini disebut juga immunophis. Disitulah disimpan makanan selama sementara waktu dan terjadi pencernaan yang dilakukan oleh getah yang dihasilkan oleh tembok tersebut. Kemudian pakan akan masuk ke dalam proventriculus. Nah, di sini terjadilah pencernaan secara enzimatis. Kemudian makan akan masuk ke dalam gizzard atau disebut dengan ampela atau disebut juga dengan ventriculus. Terjadi pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh grid berupa kerikil dengan cara menghaluskannya menggunakan kerikil tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Puan. Kemudian yaitu usus halus atau intentinum. Usus halus atau intentinum berfungsi sebagai penyerapan nutrisi. Usus halus adalah tempat terjadinya pencernaan makanan dibuang. Dan usus halus juga terbagi menjadi dua, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang selanjutnya yaitu cecum, dan selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon menyerap makanan yang tidak dapat diubah menjadi feses. Dan selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat pembuangan feses atau feses dan urin ke kloaka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organ tambahan yaitu berupa hati dan ada kantong empedu yang dimana empedu akan dihasilkan oleh hati, kemudian ditampung oleh kantong empedu, kemudian empedu tersebut akan dikeluarkan ke dalam usus halus yang berfungsi untuk mensintesis lemak dan fungsi hati juga untuk menawarkan racun. Kemudian ada juga pankreas yang fungsinya menghasilkan enzim. Enzim-enzim yang bekerja pada saluran pencernaan atau traktus digestivus unggas itik. Nah, yang pertama itu ada enzim amilase. Enzim amilase ini diproduksi di kelenjar liur, di pankreas, dan di usus halus. Enzim ini bertugas untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut itu akan menghasilkan enzim amilase. Nah, yang kedua itu ada enzim protease. Yang enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini diproduksi di lambung atau ventriculus, di pankreas, dan usus halus. Nah, yang ketiga enzim maltosa. Enzim maltosa diproduksi oleh usus halus atau intestine tenue, berfungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian. Nah, yang keempat itu adalah enzim lipase. Enzim lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Organ tubuh yang berperan dalam enzim ini yaitu pankreas dan ventriculus. Nah, yang kelima itu ada enzim sukrase. Enzim sukrase adalah enzim yang diproduksi di usus halus, berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Nah, yang terakhir itu enzim laktase. Enzim laktase ini jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Laktase ini diproduksi oleh sel-sel yang dikenal sebagai enterosit yang melapisi saluran usus. Baik, saya akan menjelaskan tentang traktus urogenitalia pada unggas betina, pada hal ini yaitu itik. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual pada unggas betina, kemudian tempat gametogenesis serta tempat pembentukan dan pematangan sel kuning telur atau folikel. Proses yang terjadi pada ovarium ini terjadi selama 10 hingga 14 hari. Kemudian ada infundibulum, yang dimana infundibulum ini berfungsi untuk menangkap sel-sel folikel yang telah matang, dan juga di antara infundibulum dan magnum merupakan sarang spermatozoa, sehingga bisa terjadi
fertilisasi atau perkawinan antar sel di antara infundibulum dan magnum. Panjang dari infundibulum ini adalah sepanjang 9 cm dan berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit. Kemudian ada magnum. Magnum merupakan tempat sekresi putih telur atau albumin yang dimana sebagian besar protein yang ada di albumin disekresikan di magnum. Panjang dari magnum ini adalah 33 cm dan proses yang terjadi selama 1 jam 15 menit hingga 1 jam 30 menit. Kemudian ada isthmus. Isthmus berada setelah magnum yang merupakan tempat pembentukan membran sel dan selaput pada telur. Jadi isthmus ini memiliki panjang sekitar 10 cm dan proses yang terjadi di isthmus sekitar kurang lebih 1 jam. Kemudian masuk pada uterus. Pada uterus terjadi dua proses atau fenomena yang dimana terjadi proses dehidrasi atau menurunnya kadar albumin dan sekaligus juga terjadinya mineralisasi atau pembentukan kerabang telur. Pada proses akhir mineralisasi akan terjadi pembentukan warna pada kerabang telur yang terbentuk dari sel porfirin, yang dimana sel porfirin merupakan sel yang memberikan warna pada telur itik. Kemudian pada uterus ini terjadi proses selama 18 hingga 20 jam dan merupakan proses terlama dan panjangnya sekitar 10 cm. Kemudian ada vagina. Vagina ini hampir tidak memiliki peran dalam proses sekresi pembentukan telur, namun hanya berperan dalam pembentukan kutikula. Kemudian ada kloaka. Kloaka ini merupakan tempat atau saluran akhir dari proses dari pembuatan telur.